Setelah kemarin bahas tentang Slovakia, terus Polandia, dan sebelum-sebelumnya juga udah Hungaria ya, udah beberapa kali pala Hungaria. Ya, saat ini saatnya bahas pajak dan gaji Rumania. Tetap stay di Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Lagi Paris, guys. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya dan dinyalain juga tombol loncengnya biar kalau ada update terbaru dari aku teman-teman selalu dapat notifikasi. Apalagi ini yang baru join, nah diklik dulu tombol subscribe-nya biar tambah pengetahuan, walaupun mungkin belum ada rencana kan, siapa tahu nambah-nambah pengetahuan gitu ya. Terus juga di follow Facebook dan IG-nya di Wawan Kelayapan, aku taruh di sini ya. Diklik aja kalau mau tanya-tanya atau sharing-sharing, langsung dijapri aja, nggak usah sungkan-sungkan. Ntar kalau aku ada waktu juga aku bales ya. Oke, gitu aja. Langsung lanjut ke pokok pembahasan. Oke, yang ditunggu-tunggu ini guys. Tapi Rumania peminatnya kurang kayak ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan Rumania sekarang udah masuk Schengen, siapa tahu ntar udah banyak mulai yang melirik. Nah ini udah aku sediain dulu videonya tentang gaji dan pajaknya. Oke. Pokoknya pajaknya dhuwur guys, gajinya sama aja tapi pajaknya istimewa. Pokoknya 2025 ini ya guys. Nah itu dari beberapa sumber itu ada yang nulis itu 3.700, tapi yang paling banyak dominan itu 4.500 ron, 4.050 ron maaf. Jadi ya kita ambil aja yang 4.050 ron ya, itu kalau kurs saat ini itu sekitar, kalau rupiah ya sekitar 14.920. Itu gaji pokok per bulannya ya, sebelum dipotong pajak, hampir 15 jutaan lah ya. Kalau misal yang ini salah, misal 3.700 ya berarti dapatnya itu sekitar 13,6 juta. Tapi karena banyaknya yang 4.050 ron, jadi kita anggap itu ya. Jadi sekitar 14.920 rupiah kalau di kurs sekarang. Nah untuk perhitungan gajinya, biar semangat kan gajinya dulu, pajaknya ntar di belakang ya. Nah itu mirip-mirip sama sini lah emang, tapi ya agak beda. Mirip tapi beda. Nah untuk Senin sampai Jumat itu biasa ya, hari biasa, hari wajibnya Senin sampai Jumat. Terus kalau ada overtime itu tambahannya 75% per jam. Nah ini bedanya kalau sama di sini. Kalau untuk Sabtu Minggu di Romania itu tambah 100% atau diganti dengan hari libur. Ya di sini juga ada yang sistem kayak gitu. Ntar kalau misal dapatnya cuma kayak hari biasa itu ntar diganti hari libur. Jadi kalau di sini kan, kalau di Hungaria sama Slovakia kan untuk Sabtu kan tambahnya 50%, untuk Minggu tambahnya 100%. Kalau yang di Romania ini enaknya Sabtu Minggu sama 100%. Jadi 2 kali lipat guys gajinya. Ini untuk Sabtu Minggu, bedanya di situ. Untuk Hungaria sama Slovakia. Jadi biar ngitungnya lebih gampang, Sabtu Minggu 2 kali lipat gitu guys. Nah itu tapi belum dipotong pajak. Kalau untuk lembur tambah 75% itu ya. Itu perhitungan kasarnya gitu guys ya. Jadi misal katakanlah Senin sampai Jumat cuma hari kerja biasa tanpa lembur, berarti dapatnya sekitar 14,9 juta, hampir 15 lah ya. Belum potong pajak. Lah pajaknya berapa? Ini kita ngomongin ke pajaknya. Karena emang pajaknya sangat fantastis. Pajaknya itu, nah ini ya untuk yang kita tanggung itu asuransi pensiun atau biasa disingkat CAS kalau di slip gaji. Ntar aku tunjukin juga. Itu 25% dari gaji bruto. Terus asuransi kesehatan atau CASS itu 10% dari gaji bruto. Jadi total kontribusi oleh pekerja yang diambil itu 35% dari gaji bruto. Belum kelar guys, ini baru untuk asuransi pensiun dan asuransi kesehatan, masih ada lagi. Terus untuk kontribusi oleh pemberi kerja, jadi yang perusahaan itu dikenakan 2,25%. Nah terus ini tambahannya, jadi kalau 2,25% tadi ditanggung oleh perusahaan atau agensi ya. Terus tambahannya itu
Untuk pajak penghasilan itu 10% dari gaji bruto setelah dipotong asuransi pensiun dan asuransi kesehatan. Jadi dipotong dulu untuk asuransi pensiun dan kesehatan sebesar 35%. Setelah jadi gajinya berapa baru dipotong lagi 10% untuk pajak penghasilan. Jadi bukan 45% ya kan, tadi 35% plus ini 10%. Jadi ngitungnya bukan 45% tapi 35% plus 10% gitu guys. Wah, mantap ora guys. Pajeknya maksudnya. Nah ini jadi ini kasarannya itu kayak gitu. Nah ini aku ada contoh, kebetulan ada temen yang di sana. Wow, ini udah nge-share slip gaji, tapi emang aku ntar cuma share sebagian kecil aja ya guys. Nah ini aku taruh di sini ya. Ini gaji brutonya, ini dapatnya 8.074. Nah, terus dipotong sama CAS itu 25%. Jadinya 2019. Terus Sanatate itu kalau aku terjemahin itu ya tadi CASS itu ya. Oh, CASS sih. CASS ya benar CASS. Nah, itu yang 10% tadi ya. Atau asuransi kesehatan lah ya. Itu 10% dari 8.074 itu 807. Jadi potongannya yang 35% ini ya. Nah, terus di bawahnya itu ada lagi. Nah, ini aku ntar kasih juga yang terjemahan ya, guys. Ini aku yang terjemahin itu kesehatannya 10%. CAS itu malah ini diterjemahinnya kas 25%. Padahal bukan ini maksudnya. Nah, terus ini ada pajak. Nah, ini pajaknya. Jadi kan sudah setelah dipotong itu tadi sisa 5.248. Nah, terus ada pengurangan tambahan dasar pajak 0 itu maksudnya kalau kita ada pajak yang meringankan. Ntar aku bahas di belakang ya. Terus ini pajaknya 10% ya. Pajak penghasilan itu 525. Jadi terimanya 4.723 dari 8.000 sekian itu tadi ya guys. Ya berarti terimanya tetap di atas 15 juta lah guys. Terimanya bersih. Karena ini emang ada lembur. Nah, ini lemburnya yang 200% itu kalau diterjemahin itu 32 biji. Terus lemburnya 250% itu 6 biji. Nah, ini ada lemburnya itu dapat lemburnya itu 1.600 sama 391. Nah, itu dapat bersihnya 44. Jadi sekitar mungkin 17-an lah mungkin ya. Untuk rupiahnya itu gaji bersihnya. Oh mantap ya guys ya. Pajaknya kok ya mantap juga ya. Waduh, orang mumet nih pajaknya 35% plus 10%. Yang di sini aja yang 33,5 itu banyak yang ngeluh guys. Apalagi di sana 35 plus 10% mendem. Nah ini untuk info selanjutnya. Apakah ada pengembalian pajak atau insentif pajak untuk anak di Rumania? Ini sekalian aku bahas, aku jadiin satu video ya guys. Kalau yang lain-lain kan kemarin aku bikin 2 video karena emang pas itu nyari infonya terpisah karena ini nyari infonya langsung, jadi sekalian aku jadiin satu video biar pendek, biar sekalian infonya walaupun agak panjang videonya ya. Nah itu untuk tunjangan anak atau child allowance, atau kalau bahasa sananya itu susah ini ngomongnya ya, alokatia di stat penru copi. Tak tulis ini screenshot kapan yang ngelang lo. Nah, mulai 1 Januari 2025 pemerintah Rumania meningkatkan tunjangan anak sebesar 10,4%. Untuk anak usia di bawah 2 tahun atau anak-anak disabilitas itu naik dari 719 lei menjadi 794 lei per bulan atau setara sekitar ya 2,9 juta. Itu untuk anak di bawah 2 tahun. Untuk anak 2 sampai 18 tahun itu awalnya 292 lei menjadi 323 lei atau sekitar 1.075.000 rupiah kalau di kurs rupiah per bulan ya. Jadi kalau punya anak yang di bawah 2 tahun dapatnya 2,9, kalau punya anak yang di atas 2 tahun sampai 18 tahun maksimal itu dapatnya 1 juta. Nah gitu guys. Terus itu tapi dengan syarat
Ini nggak bisa diklaim per tahun ya. Kalau di Hungaria sama di Slovakia kan bisa diklaim per tahun. Bahkan kalau di Hungaria itu bisa diklaim per bulan. Jadi langsung masuk ke gaji. Nah kalau di Rumania ini bedanya. Di Rumania ini cuma bisa diklaim per bulan. Jadi otomatis masuk ke gaji. Nah, ntar masuk ke pengeluaran pajak kayak tadi. Misal kita daftarin anak kita, ntar masuknya di pengeluaran pajak tadi. Jadi langsung masuk per bulan. Dapat benefitnya per bulan langsung. Tapi nggak bisa diambil per tahun atau annual ya. Jadi langsung masuk ke gaji, langsung motong dari pajak di gaji. Nah, cuma masalahnya ini syaratnya yang jadi masalah itu, guys. Nah, menurut peraturan Rumania, tunjangan ini bersifat universal dan diberikan kepada semua anak yang tinggal secara sah di Rumania tanpa memandang kewarganegaraan. Ini berarti anak-anak dari warga negara asing termasuk Indonesia berhak atas tunjangan ini jika mereka, garis bawah ya, jika memiliki izin tinggal yang sah di Rumania. Satu, yang kedua, tinggal bersama orang tua atau wali yang sah. Wah. Jadi perbedaan yang signifikannya di sini. Kalau di Hungaria sama di Slovakia kan anaknya di rumah di Indonesia maksudnya ya, itu masih bisa klaim. Jadi kita masih dapat manfaat walaupun anak ada di Indonesia. Kalau di Rumania itu anaknya harus di sini. Jadi itu agak susah, guys. Ya kalau untuk pekerja-pekerja kan jarang ya yang anaknya diajak. Ya ada 1-2 tapi kan jarang. Jadi nggak bisa diambil lah gitu kalau kita anaknya nggak ke sini, nggak ikut lah ya. Ya kesimpulannya, ntar aku insya Allah ntar minggu lah aku bikin komparasi untuk Romania, Slovakia, Hungaria, Polandia, pilih mana ya, plus minusnya ntar aku breakdown di sana. Kemungkinan kalau lancar ya ntar aku uploadnya hari Minggu ya. Doain aja lancar guys ya, karena ini emang lagi banyak kesibukan. Nah itu untuk Romania. Semoga membantu untuk teman-teman yang pengen proses ke Romania biar tahu kisaran gajinya berapa, terus pajaknya gimana, kayak gini ini yang tadi aku jelasin. Kurang lebihnya kalau memang belum paham bisa tanya aja, ntar japri aja ya guys. Sekian dulu info dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.